Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi, semangat. Oke, bertemu lagi dengan Miss Nur. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Oke, pada pembelajaran matematika kali ini kita masih membahas pecahan ya teman-teman. Karena pecahan ini ada banyak sekali macamnya. Dan untuk pertemuan kali ini, Miss akan menjelaskan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Pecahan. Nah, teman-teman, kita udah banyak belajar tentang pecahan dari mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian hingga pembagian. Kenapa kali ini Miss akan mengajarkan penjumlahan dalam berbagai bentuk pecahan? Karena teman-teman tahu ya, pecahan itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, ketiga ada pecahan desimal, dan keempat ada persen. Oke teman-teman, pecahan biasa itu contohnya adalah seperti ini. Ada pembilang dan juga ada penyebut. Contoh 2/5, 5/8, 12/15. Pokoknya pecahan biasa adalah pecahan yang ada pembilang dan ada penyebutnya. Terus kalau pecahan campuran seperti apa, Miss? Oke, nih pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 1/2, 5, 8/12. Ini pecahan campuran. Kemudian yang ketiga yaitu pecahan desimal. Contohnya 0,5, 2,9, 25,4. Pokoknya yang ada bentuk komanya. Ini disebut sebagai pecahan desimal. Dan terakhir persen. Teman-teman tahu ya kalau persen? Ya, ada simbol persennya. Nih simbol persen. 80%, 25%, 90%. Nah, pecahan ini ada 4 macam. Kali ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas keempat-empatnya. Cara penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan. Misalnya ada pecahan biasa ditambah dengan pecahan desimal. Kemudian pecahan campuran ditambah dengan pecahan persen. Oke. Nah, teman-teman, dalam mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen, seperti ini ya. 1/4 misalnya. 1/4 mau kita ubah menjadi persen. Berarti 4-nya ini kita kalikan. Dikalikan berapa ya biar jadi 100? Ya, kita kalikan 25. Kalau penyebutnya kita kalikan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan 25. Harus sama ya. 4 dikalikan 25 hasilnya 100. Kemudian 1 dikalikan 25 hasilnya 25. Maka 25/1 sama saja dengan 25%. Karena persen itu adalah per 100. Ya. Oke, kemudian cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Caranya yaitu, oke, contoh. Bisa ada contoh ya. 4 1/2. Ini adalah pecahan campuran. Nah, kita fokus di 1/2 terlebih dahulu ya teman-teman. Angka 4-nya kita simpan dulu. Oke, 1/2 ini kita tentukan penyebutnya agar diganti menjadi per 10, per 100, per 1000. Oke, pada 2 ini kita bisa jadi per 10, yaitu dikalikan 5. Maka 2 dikali 5 adalah 10. Kalau penyebutnya dikali 5, maka pembilang juga kita kali 5. 1 dikali 5. 5/10. Maka jadi pecahan campurannya 4, 5, 10. Terus gimana jadi pecahan desimal nih? Oke. Angka 4 dan pembilang 5-nya ini kita tulis di samping teman-teman. 45. Kemudian 10 ini ada berapa nolnya? Ada 1. Maka kita kasih koma 1. Jadi 4,5. Bisa ya?
Oke, kita coba contoh pertama. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Contoh, Miss punya contoh 75% ditambah 1/5. Oke, dalam menentukan penjumlahan berbagai pecahan ini, caranya yaitu kita mengubah pecahannya terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan yang sama. Oke, lihat contoh ya. 75% adalah pecahan persen, sedangkan 1/5 adalah pecahan biasa. Oke, oleh karena itu kita harus samakan terlebih dahulu. Misalnya teman-teman mau hasilnya menjadi persen, berarti yang diubah adalah 1/5 jadi persen. Atau misalnya teman-teman lebih mudah, lebih mengerti dengan cara pecahan biasa, berarti teman-teman kerjakannya yang 75% diubah menjadi pecahan biasa. Oke. Cara pertama, mengubah pecahan menjadi persen. Oke, contohnya masih seperti tadi ya. Contohnya yaitu 75% ditambah 1/5. Hasilnya berapa ya? Oke, karena kita mengubah jadi persen, maka yang diubah adalah 1/5. Cara mengubahnya 1/5. Karena persen, maka kita kalikan 100 ya. 1/5 dikali 100%. Maka 1 dikali 100 sama dengan 100 per 5. 100 kita bagi 5. Hasilnya adalah 20%. Oke, maka 1/5 kita ubah menjadi 20%, sehingga 75% ditambah 20%. Hasilnya adalah 75 tambah 20, 95%. Oke, ini kalau mengubah menjadi bentuk persen ya. Kemudian cara kedua. Cara kedua yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Cara kedua yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, contohnya masih yang tadi ya teman-teman. 75% ditambah 1/5. Hasilnya berapa? Oke, ingat kita akan mengubah jadi pecahan biasa, maka yang kita ubah adalah 75%. Caranya 75% sama dengan, ingat ya, 75 kita tulis sebagai pembilang, penyebutnya yaitu persen per 100, maka jadi 75/100. Oke, kita sederhanakan dengan cara dibagi 25. Jika pembilang dibagi 25, maka juga penyebut 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 75% diubah jadi 3/4, sehingga 3/4 ditambah 1/5 sama dengan berapa? Oke, penyebutnya beda ya. Kita cari kelipatannya dulu. Pertama, kelipatan 4. Cari kelipatannya ya untuk menyamakan penyebut. Pertama, kita cari kelipatan 4. Oke. 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 6. 16. 16 ditambah 4 berapa? 20. 20 ditambah 4, 24. Oke, sampai sini dulu ya. Sekarang 5. 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. Oke, 4 dan 5 adakah yang sama?
Ya, 20. Maka penyebutnya kita ubah menjadi 20. Udah ketemu penyebutnya teman-teman. Sekarang kita cari pembilang. Caranya 20 kita bagi 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 15 ditambah. Sekarang pembilang kedua, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikalikan 1. Berapa? 4. 15 ditambah 4 adalah 19/20. Kita coba contoh lain ya. 32/5 ditambah 1,73. Kita ubah contoh pecahan ini menjadi 32/5 adalah pecahan campuran ditambah 1,73 itu adalah pecahan desimal. Kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Berarti yang diubah adalah 32/5. Caranya yaitu kita fokus ke 2/5 ya. 3-nya kita simpan. Kita fokus di 2/5 terlebih dahulu. Oke? Kita tulis lagi 2/5. Kita kalikan supaya bisa jadi 10. Dikali berapa? Dikali 2. Berarti 5 kali 2 itu 10. Nah, teman-teman, jika bawah dikali 2, maka atas juga kita kalikan 2. 2 kali 2 adalah 4. Berarti 4/10. Terus lagi 3, 4/10. Oke, kemudian 3 dan 4 kita tulis teman-teman. 3, 4. Kita lihat 10 ini nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti kita kasih koma 1. Maka hasilnya jadi 3,4. Sehingga kita ubah 3,4 ditambah 1,73. Oke, kita jumlahkan dengan cara bersusun ya. 3,4 di bawahnya itu 1,73. Ingat, komanya harus kita sejajarkan ya. 1,73 sejajar ya komanya ya. Oke, kita jumlahkan. 0 ditambah 3, 3. 4 ditambah 7, 11. Tulis 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 3 tambah 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian komanya kita tulis sehingga hasilnya adalah 5,13. Oke, sudah paham ya? Oke, sampai di sini sudah paham penjelasan tadi ya teman-teman? Alhamdulillah, kalau sudah, kalian siapkan buku tulis kalian dan alat tulisnya ya. Kita coba latihan berikut ini. Kalian kerjakan ya latihan berikut ini. Ada 5 soal. Silakan dikerjakan teman-teman. Nanti hasilnya jangan lupa dipoto, kemudian kirim ke Miss ya. Akan Miss nilai. Oke? Pakai cara ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.